Mari kita masuk pada pendahuluan. Regresi komponen utama merupakan analisis regresi dari variabel tidak bebas terhadap komponen utama yang tidak saling berkorelasi dikarenakan setiap komponen utama merupakan kombinasi linear dari semua variabel bebas yang telah dispesifikasikan sejak awal. Regresi komponen utama melibatkan dua analisis sekaligus, yaitu analisis regresi dan analisis komponen utama. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu multikolinearitas. Istilah multikolinearitas atau koliniaritas ganda dikenal pertama kali oleh Regner Friis yang memiliki arti hubungan linear atau korelasi yang sangat tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas menimbulkan masalah dalam model regresi. Korelasi antara variabel bebas yang sangat tinggi menghasilkan penduga model regresi yang berbias, tidak stabil, dan mungkin jauh dari nilai prediksinya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas adalah analisis regresi komponen utama. Regresi komponen utama akan menghasilkan variabel-variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel bebas asal dan antara variabel baru yang bersifat saling bebas. Regresi komponen utama juga menghasilkan estimasi titik untuk mengukur keakurasian estimasi titik tersebut. Maka digunakan metode bootstrap yang menghasilkan interval kepercayaan dengan cara resampling data dengan pengembalian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa estimasi titik dan interval kepercayaan klasik pada regresi komponen utama tidak berbeda signifikan dengan hasil estimasi rataan dan interval kepercayaan bootstrap. Regresi komponen utama juga menghasilkan estimasi titik untuk mengukur keakurasian estimasi titik tersebut. Maka digunakan metode bootstrap yang menghasilkan interval kepercayaan dengan cara resampling data dengan pengembalian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa estimasi titik dan interval kepercayaan klasik pada regresi komponen utama tidak berbeda signifikan dengan hasil estimasi rataan dan interval kepercayaan bootstrap. Pada analisis regresi multikolinearitas dikatakan ada apabila beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika variabel bebas tersebut berkorelasi sempurna, yaitu koefisien korelasinya mendekati min 1 atau 1. Dan yang kedua, menggunakan variation inflation factor atau VIP dirumuskan sebagai berikut. Kita masuk pada poin kedua, yaitu analisis komponen utama. Jadi analisis komponen utama ini dilakukan dengan cara mereduksi dimensinya. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan korelasi variabel melalui transformasi variabel asal ke variabel baru yang tidak berkorelasi. Jadi dalam analisis komponen utama terbagi dalam berbagai bagian, yaitu yang pertama komponen utama berdasarkan matriks korelasi, yang kedua kontribusi komponen utama, dan yang ketiga kriteria pemilihan komponen utama, dan yang ketiga regresi komponen utama. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu metode bootstrap.
Metode bootstrap diperkenalkan pertama kali oleh Efron tahun 1979. Prinsip metode bootstrap adalah untuk memperkirakan parameter masing-masing sampel bootstrap yang merupakan sampel acak berukuran yang diambil dengan pengembalian dari data asal berukuran. Pengamatan dari sampel awal mungkin ada yang muncul beberapa kali pada sampel bootstrap dengan replikasi ke dan mungkin pula tidak muncul. Model regresi komponen utama pada metode bootstrap dapat dinyatakan dalam notasi matriks sebagai berikut. Jadi kita masuk pada hasil dan pembahasan. Dan poin yang pertama yaitu estimasi parameter regresi komponen utama dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan yang kedua, estimasi interval kepercayaan bootstrap pada parameter regresi komponen utama dengan menggunakan metode yaitu meminimumkan jumlah kuadrat galatnya. Yang ketiga, multikolinearitas. Jadi data yang akan diterapkan pada metode regresi komponen utama dan metode bootstrap adalah data analisis sosial ekonomi industri Songkok. Dan yang keempat yaitu analisis komponen utama. Komponen utama diperoleh dengan menggunakan matriks kolerasi. Dan yang terakhir yaitu metode bootstrap. Metode bootstrap menentukan penduga parameter bootstrap dengan menggunakan persamaan dan mengulangi langkahnya untuk setiap replikasi. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama itu resampling score dibangun berdasarkan estimasi interval kepercayaan bootstrap score komponen utama sebagai variabel bebas dan variabel terikat secara berpasangan. Dan yang kedua yang ditemukan yaitu hasil estimasi titik dan interval kepercayaan klasik tidak berbeda signifikan dengan estimasi rataan dan interval kepercayaan bootstrap, di mana rataan bootstrap berada dalam interval kepercayaan regresi komponen utama klasik dan estimasi titik regresi komponen utama berada dalam interval kepercayaan bootstrap. Estimasi titik komponen utama signifikan untuk mengukur pendapatan industri Songkok Tubon.